Jadi tidak ada perbedaan agama, suku, bangsa yang selama ini secara nasional itu terus diperbicarakan, tapi masyarakat adat itu sudah selesai, clear bahwa persaudaraan, kekeluargaan itu menjadi utama untuk Indonesia yang kita harapkan ke depan. Saya pikir itu dari kami. Silakan, mungkin ada tambahan. Tidak ada. Cukup? Oke, terima kasih. Ya, yang ada di samping saya adalah Majelis Rakyat Papua dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan 3 pokja yang ada di situ, pokja adat, pokja agama, dan pokja perempuan. Mereka ada semua. Dan itu sudah clear suara Majelis Rakyat Papua di Tanah Papua. Pada hari Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022 Bapak Presiden Joko Widodo telah menerima 19 orang perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua, mendukung penuh kebijakan Presiden untuk kepemimpinan lokal di era transisi, dan mengapresiasi pemerintah dalam menata Papua lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua serta berbagai regulasi turunannya. Saya Ibu Dorin Cemehne sebagai Ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia di Tanah Papua, tapi juga sebagai anggota Majelis Rakyat Papua yang diutus oleh gereja di dalam lembaga. Saya selaku anggota kelompok kerja agama. Kami sebagai tim yang kemarin datang berjumpa dengan Bapak Presiden, ini adalah terkait dengan dinamika yang terjadi di Tanah Papua bersama seluruh fenomena yang kita alami dalam tubuh masyarakat di Tanah Papua, sehingga kami sebagai anggota MRP tetapi juga sebagai seorang tokoh yang mengamati seluruh dinamika Papua yang terjadi, dan dengan adanya kebijakan negara yang sudah diambil untuk bagaimana menangani Papua, maka saya sendiri melihat bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 hadir dan sudah final, tetapi di dalam diri kami orang Papua terjadi pro dan kontra. Padahal saya sebagai anggota lembaga kultur Majelis Rakyat Papua melihat bahwa sebuah proses pembahasan terhadap sebuah regulasi atau sebuah undang-undang menurut saya sudah final, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Junto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini merupakan perubahan pertama terhadap Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, dan saya melihat memang terjadi perubahan atau penambahan ayat dari pasal-pasal tertentu, terutama untuk pasal 76, sehingga Undang-Undang Otsus ini juga memberi dampak langsung kepada DOB yang hari ini juga kita diskusikan. Terlalu banyak orang memberikan penafsiran sesuai dengan perspektif mereka masing-masing, tetapi saya secara pribadi
melihat dan juga sebagai seorang anggota Majelis Rakyat Papua bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kami untuk tanah Papua tidak ada yang salah. Kami melihat bahwa selama 20 tahun Otsus berlangsung, ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dikorbankan, yaitu masyarakat hari ini merasa bahwa Otsus 20 tahun itu tidak berhasil. Pertanyaan kami, kenapa tidak berhasil? Karena aktor eksekutornya di tanah Papua itu adalah semuanya orang asli Papua. Dan itu diberikan kewenangan, diberikan hak istimewa oleh regulasi ini atau oleh pemerintah pusat. Nah, mengapa kita tidak memanfaatkan hak-hak istimewa yang sudah diberikan oleh negara, oleh pemerintah dengan baik? Nah, karena itu kami sebagai perempuan, sebagai tokoh masyarakat, sebagai anggota legislatif, kultur atau anggota lembaga kultur, saya melihat bahwa harus ada perubahan yang harus kita lakukan. Karena itu perubahan ini pasti menjadi harapan semua orang. Oleh karena itu ketika perubahan itu terjadi, maka masyarakat kita itu akan mengalami juga peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran di dalam diri mereka. Oleh karena itu, saya sebagai anggota lembaga kultur juga melihat bahwa 3 minggu yang lalu kehadiran pimpinan kami di depan Bapak Presiden Republik Indonesia itu membawa aspirasi siapa? Karena sebagai anggota Majelis Rakyat Papua, kami tidak pernah melewati sebuah mekanisme pembahasan untuk merespon semua dinamika dan fenomena yang terjadi di atas tanah Papua. Dinamikanya adalah bagaimana para elit-elit pejabat anak asli Papua berdebat kusir melalui media, seolah-olah media sosial itu adalah honai mereka, seolah-olah media sosial itu sebagai pendopo adat bagi anak-anak adat Papua. Karena itu saya juga melihat fenomena itu kurang bagus, karena kita semua ini adalah anak-anak adat. Oleh karena itu sebagai anak adat kita juga mengetahui bahwa ketika terjadi masalah, ada tempat yang harus kita hadir di situ untuk memutuskan, memusyawarakan, dan memutuskan setiap persoalan yang terjadi. Karena itu ketika saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua melihat bahwa pimpinan telah melakukan manuver, melakukan audiens dengan semua pihak tanpa melibatkan seluruh anggota Majelis Rakyat Papua, tanpa diagendakan secara resmi sebagai sebuah lembaga kultur milik negara yang ada di tanah Papua, kami seluruh anggota Majelis Rakyat Papua tidak pernah duduk untuk membahas itu. Tiba-tiba kami melihat bahwa pimpinan kami telah menghadap kepada pemimpin negara kita. Oleh karena itu, saya dan beberapa teman kami terdorong dengan tanggung jawab moral kami yang diutus oleh masyarakat kami masing-masing, yang diutus oleh lembaga pengutus kami. Kami bertanggung jawab terhadap mereka. Karena itu kami bersepakat untuk membangun komunikasi dengan teman-teman kami di Lembaga Kultur Papua Barat, sehingga terjadilah pertemuan kemarin bersama Bapak Presiden. Saya ingin sampaikan pada saat ini, dengan segala respon yang diberikan terkait dengan pertemuan kami dengan Bapak Presiden, bahwa ada statement yang mengatakan, yang disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, bahwa anggota MRP secara diam-diam Bapak Jokowi mengundang anggota MRP Papua. Saya ingin menepis itu, bahwa itu resmi adalah permintaan kami untuk dapat bertemu dengan Bapak Presiden
untuk mengcounter kembali kehadiran pemimpin kami. Sehingga apapun keputusan yang harus kita bawa keluar ke pihak manapun, harus kita melewati sebuah mekanisme yang benar. Saya mengamati banyak bahwa ketika di satu sisi kita menuntut pemerintah pusat harus melakukan sesuai dengan mekanisme, tetapi di sisi lain kita melangkahi mekanisme yang ada di dalam internal lembaga atau institusi kita. Ini adalah sebuah ketidakadilan, sehingga seolah-olah terkesan bahwa kita mencari-cari kesalahan dalam tubuh orang lain. Sementara satu jari kita menunjuk kepada orang lain, tetapi 4 jari akan bisa menembus dada kita. Oleh karena itu, saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua yang diutus oleh gereja untuk berdiri di atas prinsip yang benar, yang harus berani menyatakan yang salah itu salah dan yang benar adalah salah, yang benar adalah benar. Sekalipun itu pasti akan menuai banyak konsekuensi. Tetapi itulah tanggung jawab moral saya sebagai seorang yang diutus oleh masyarakat Papua duduk di dalam lembaga kultur Majelis Rakyat Papua. Oleh karena itu, hari ini ketika kami berjumpa dengan Presiden Republik Indonesia, saya, Norince Mehue, menyatakan bahwa apa yang menjadi beban saya, beban masyarakat Papua, kami tim 20 dari Papua Barat yang sudah cukup representatif telah menyampaikan kepada Bapak Presiden. Pernyataan yang kami sampaikan adalah, pertama, bahwa rakyat Papua mendukung penuh Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 tahun 2021, dan hari ini rakyat Papua hanya menunggu pelaksanaan dan realisasi dari undang-undang ini dengan sebuah harapan bahwa kegagalan yang terjadi ketika fase pertama tidak boleh lagi terjadi, dan itu menjadi referensi, menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan pemerintah atau negara kepada orang Papua melalui regulasi yang baru. Dan yang kedua, pernyataan yang kami sampaikan, dan itu pernyataan itu saya yang bacakan di depan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah daerah otonom baru itu harus kita dukung. Mengapa? Karena pertama, manfaat DOB adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik, sehingga masyarakat di wilayah-wilayah adat yang sudah dimekarkan, yang sudah dibahas, dan hari ini kita menunggu untuk realisasinya. Ini memberikan pelayanan tercepat kepada seluruh masyarakat di wilayah itu untuk memperpendek rentang kendali tadi. Lalu yang kedua itu supaya ada pemerataan pembangunan. Ketika kita melihat untuk 5 wilayah adat di Papua, bahkan 7 wilayah adat, 2 di Provinsi Papua Barat dan 5 di Provinsi Papua, kita melihat bahwa daerah pesisir terutama untuk kota dan kabupaten yang ada di wilayah adat Tabi, itu sudah pembangunannya sudah cukup signifikan. Sementara ada daerah yang pembangunan itu berjalan di tempat, stagnan, bahkan bergerak pelan-pelan. Karena itu, dengan adanya pemekaran provinsi, maka saudara-saudara yang ada di wilayah adat Lapago, saudara-saudara yang ada di wilayah adat Mepago, terutama DOB, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, ini bisa dapat mempercepat pembangunan. Dan juga ini juga akan membuka banyak akses, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu, misalnya tingkat kemahalan yang cukup tinggi, daerah-daerah yang terisolir bisa dibuka dan masyarakat itu bisa
menikmati apa yang mereka harapkan. Tugas dari masyarakat adalah kita tetap akan menunggu dan menerima proses pembangunan yang dilaksanakan oleh aktor eksekutor tadi, yaitu pihak pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan dari pemerintah pusat. Harus ada percepatan pembangunan di era otonomi khusus yang kedua. Dan DOB juga akan memberikan ruang kepada, dari sisi politik, kita diuntungkan. Mengapa? Karena ketika terjadi pemekaran, maka akan banyak direkrut untuk orang Papua. Kita menggunakan hak politik kita ini luar biasa. Ada banyak yang akan duduk di legislatif, tetapi juga ada anak-anak Papua yang bisa dipercayakan untuk menjadi gubernur, wakil gubernur, menjadi bupati, wakil bupati. Ini semua harus kita berjuang. Apalah artinya kalau ketika kita diberikan bupati, wakil bupati adalah orang asli Papua, hanya 2. Tetapi ketika kita menerima DOP, maka di sana kursi-kursi di DPR, kursi MRP, DPR kabupaten kota akan diisi oleh orang asli Papua.